Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mencatat pada tahun 2019 sampah di Indonesia mencapai 68 juta ton. Jumlah sampah plastik saja diperkirakan mencapai 9,52 ton. Hal inilah yang memantik kepedulian Rudi Hartono, pria asal kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria berusia 34 tahun ini mengisi waktu luangnya dengan membersihkan sampah plastik yang terdampar di pesisir pantai. Awalnya, usaha Rudi dalam membersihkan pantai dari sampah plastik sempat menjadi bahan tertawaan. Bahkan, ia dianggap gila oleh warga yang menyaksikan aksinya membersihkan pantai seorang diri. Namun, hal itu tak membuatnya patah semangat. Ketika dulu saya tidak memakai kostum Spider-Man itu, mereka itu tidak ada yang peduli dengan apa yang saya lakukan. Bahkan dikira orang gila, pungut-pungut sampah di pantai, pungut sampah plastik dikira orang gila. Dan setelah memakai kostum Spider-Man, akhirnya saya benar-benar jadi pusat perhatian. Nah, disinilah ketika jadi pusat perhatian, banyak yang melihat, akhirnya ikut melakukan aksi pungut sampah di pantai bersama. 3 tahun berjalan, Rudi masih melakukan aksi ini seorang diri. Ia pun mencari cara agar aksinya mendapat perhatian warga. Terbesitlah ide membersihkan sampah dengan menggunakan kostum Spider-Man. Kostum yang awalnya dibeli untuk menghibur keponakannya yang berulang tahun. Rudi dan keponakannya memang sangat mengidolakan tokoh komik Marvel ini. Kebetulan kenapa kostum Spider-Man, saya dari awalnya memang sangat ngefans dengan Spider-Man, mulai dari zaman komik sampai sekarang ini. Jadi keterusan lah pakai Spider-Man ini. Kebetulan ponakan juga suka Spider-Man. Nah, dari itulah awalnya kita menggunakan kostum Spider-Man, daripada di rumah nggak kepake, akhirnya dipakailah untuk melakukan sosialisasi. Aksi Rudi membersihkan sampah menggunakan kostum Spider-Man pun berhasil. Seketika, ia menjadi perhatian. Banyak warga, terutama anak-anak, ikut tergerak membantunya. Meskipun masih jauh dari harapan, namun saat ini perlahan-lahan warga mulai sadar untuk menjaga lingkungan, terutama dari sampah plastik. Awalnya, sampah-sampah yang dikumpulkan Rudi dari pantai diangkut ke tempat sampah di pinggir jalan. Sampah plastik yang bisa dijual kemudian menjadi rezeki bagi para pemulung. Sementara, sampah lainnya diangkut oleh tenaga kebersihan. Kedepannya, Rudi menargetkan untuk menyasar pesohor seperti pejabat, selebgram, hingga artis untuk memposting kegiatannya membersihkan lingkungan dari sampah plastik. Rudi menilai mereka mampu menjadi contoh dan panutan yang akan diikuti warga. Kalau mereka itu juga melakukan hal yang sama dengan memposting kegiatan mereka dengan memungut sampah di pantai, kemudian memperlihatkan di media sosial mereka, pasti banyak yang ikut. Kenapa? Karena public figure, selebgram, artis itu menjadi role model buat masyarakat. Tak cukup hanya membersihkan sampah plastik yang berserakan, Rudi juga mencari cara agar sampah plastik dapat dimanfaatkan. EcoBrick menjadi salah satu solusi terakhirnya. EcoBrick adalah botol plastik yang diisi dengan potongan plastik bekas hingga kepadatan tertentu. EcoBrick dapat berfungsi sebagai blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Rudi pun aktif membina komunitas-komunitas penggiat lingkungan untuk membuat EcoBrick. Untuk saat ini kita masih bekerja sama dengan beberapa komunitas di beberapa daerah. Contoh misalnya di Kabupaten Baru kita kerjasama dengan komunitas A+, di mana mereka itu membuat karya seni dari EcoBrick itu, berupa meja, hiasan di dinding dan segala macamnya. Kalau misalnya di Kota Parepare kita bekerja sama dengan ibu-ibu Persit, dan kemudian juga ada mal sampah yang di mana mereka itu mau mengambil sampah-sampah kita yang sudah kita kumpulkan di pantai itu. Kehadiran Rudi sebagai Spider-Man Parepare menjadi inspirasi bagi komunitas penggiat lingkungan.
Bagaimana Rudi berhasil menarik perhatian generasi muda untuk mulai merawat lingkungan menjadi target utama yang ingin dilanjutkan oleh para pegiat lingkungan. Alhamdulillah dengan kehadiran tokoh seperti beliau, Spiderman Indonesia ini, kami sendiri sangat mengapresiasi dan termotivasi bagaimana menjawab keresahan warga sendiri atas sampah yang berserakan. Ya, kami dari komunitas Aplos sendiri itu beberapa dari kegiatan kami selalu join dengan beliau dan apresiasi dan antusias masyarakat itu luar biasa. Alam menyediakan segalanya bagi manusia. Namun, jika alam dibiarkan tanpa ada yang menjaga, maka tentu tak akan bertahan. Tak hanya kerusakan fisik yang terlihat, kerugian sudah pasti dirasakan oleh kita saat ini. Begitupun generasi selanjutnya. Mereka yang mau bergeraklah yang sudah dipastikan menjadi penjaga kelestarian alam.